Oke, selamat siang semua teman-teman Oceanografi 2024. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Randy Sakila dan teman saya dari Pradipta selaku PJ Modul 4 Metode Analisis Batimetri. Nah, di sini kemarin itu sebenarnya kita bakal nyoba ulang gimana praktikum part kedua ini. Nah, sebenarnya kemarin itu ada masalah, itu karena ini teman-teman. Di control center, control panel kalian harus masuk ke control panel kalian terlebih dahulu. Terus kalian masuk clock and region ini. Terus masuk yang region. Dan kalau bisa formatnya ini kalian masukin ke jadi ini apa namanya, cari English United States. Nah, English United States, oke? Kalau udah tinggal apply aja, terus oke. Sebenarnya itu doang yang perlu kalian ubah gitu. Nah, setelah itu kalian kan nanti bakal dapat sebuah data kan. Nah, sebentar. Misal data kalian itu kan bentuknya itu survei XYZ ini kan. Kalian masukin ke dalam Excel, terus nanti kan dapatnya itu kan kalian hapus bagian survei sama yang atasnya sisa begini kan. Nanti kalian masuk txt ini di notepad kalian filenya itu diganti jadi save as. Nah, save as di sini kalian ganti ininya itu jadi txt xyz. Oke. Kalau pastiin terakhirnya dikasih .xyz terus all files, kalian klik save aja. Kalau udah klik save xyz segala macam, oke. Kalau udah kalian tinggal close aja, kalian punya NIM ganjil kelas AXYZ ini. Nah, habis itu kalian baru masuk ke dalam HiPAC-nya. To die by your side. Nah, misal aku bikin save a new project ya, new project aja. Nah, di sini aku udah punya new project kan. Nah, kalian masuk ke sorted data files. Sebenarnya sama aja sih kayak yang kemarin dipraktikumin. Jadi kalian masuk add file and copy, baru masukin data tadi yang XYZ yang udah kalian konversi dari txt itu. Di download. Nah, udah XYZ kelas. Nah, di sini dia itu bakal muncul dengan koordinat yang belum terkoreksi, teman-teman. Oke. Ini belum terkoreksi di min 87x. Harusnya ini bukan di min 87x, oke? Ini sebenarnya belum benar. Secara ini sebetulnya udah betul. Nah, makanya kita butuh utilities. Geodesy, geodetic list conversion. Oke. Nah, di sini input filenya kalian samain di WGS longlat Z, terus input file name-nya kalian masuk ke dalam name ganjil kelas A tadi yang di sini. Oke.
Cari aja kalau misalkan kalian nggak ada, cari di kalian masuk disk PC, kemudian local disk, terus Hypack 2018, kalian masuk ke dalam bagian project. Project kalian masuk ke project yang udah kalian punya tadi. Tadi aku namanya kelas A ini kan. Kalian klik aja, terus klik sort. Nah, di sort ini nanti bakal ada name ganjil kelas A. Oke, kalian klik open aja. Degrees formatnya jadi DDDDDDD, kemudian output filenya jadi XYZ, output file name-nya kalian ganti jadi corrected kelas A ya. Oke, kalian klik save aja. Harusnya test line-nya itu udah betul teman-teman, karena tadi di control panelnya yang perlu dirubah. Kalau udah bisa benar, klik run aja. Kalau udah successful, kalian klik exit aja. Nanti di sini di sorted data ini kalian bakal muncul corrected class A. Nah, kalian klik zoom extend aja. Nah, nanti dia bakal muncul di koordinat yang sesuai teman-teman. Nih, harusnya ada di sini emang. Berapa ini berarti? 50.000, 1.050.000 ya. X. Terus kalian masuk ke bagian project files di sini. Background filesnya kalian masukin data S57 files yang udah kalian download kemarin di modul 1. Di part 1. Ya. Aku di sini. Nih, yang USGS 1. Kalian klik open aja dan dia bakal ada di sini. Kalau misalkan kalian nggak sesuai, kalian tadi geodesinya aku lupa ini. Geodesinya pastiin di UTM North, zone 15 dan ellipsoidnya di 84, oke? Oke. Kalau udah, nah sebenarnya di sini palette ya. Paletnya itu kalian masuk ke bagian band, set band. Nah, set band ini kemarin kan aku udah bilang ya kalau misalkan ininya disesuaiin kan. Nah, yang ganjil itu kalian sesuaiin aja max sama minnya. Itu aku coba ganjil di 30, maksimumnya itu di 500. Incrementnya aku coba di 25. Nah, ini sebenarnya max min increment ini bisa kalian ubah-ubah sesuai ini masing-masing sih. Tapi kalau misalkan saran dari aku buat yang ganjil itu minimumnya di 30, maksimumnya 500. Incrementnya kalian bisa di 20 atau di 20 atau 40. Oke. Kalau yang genap minimumnya itu di 1, maksimumnya di 19, incrementnya itu di 1 atau 2. Oke. Kalau udah, kalian apply aja. Nah, nanti gambar petanya itu bakal berubah seperti ini. Kalau misalkan nggak berubah gitu, kalian masuk ke bagian settings, ke soundings, ke color by depth, kalian klik, terus apply aja. Klik OK aja, nanti dia bakal berubah seperti ini. Dan maksud dari lajur pemeruman itu ini teman-teman tuh. Oke. Oke, itu aja. Terus setelah itu kita masuk ke dalam sini, tin model. Pastiin tin modelnya enggak minus ya. Bukan open ya, di new teman-teman, sorry.
Di new kalian masukin aja main input filenya itu dengan yang corrected ya, yang corrected, ingetin. Terus kalian klik OK aja. Di bagian modify, editing ini kalian harus sertain ya, buat di screenshot aja buat di hasil. Terus setelah itu ya kalian bisa lihat-lihat juga sih kontur segala macem, ini 3D bisa diacak otak-atik aja teman-teman. Di sini kalian masuk ke dalam DXF ini. Oke. Export sebagai DXF 2D contour. Solid areanya harus diklik ya teman-teman. Solid area masuk. Stepnya kalian ganti dengan color scheme. Terus dari atas ke bawah 490, di sini masuk jadi 0,4. Klik HiPack, nanti dia bakal ada warnanya. Kalau udah, klik OK aja. Terus output filenya kalian namain sebagai kontur bathymetry, oke? Kalau udah tinggal ekspor aja. Oke, kalau udah klik exit aja teman-teman, berarti udah kelar. Nah, di sini kalian yang corrected datanya ini biarin aja. Nanti dia bakal ada di kontur bathymetry yang di background files, oke? Kalau misalkan belum muncul di background files, kalian bisa masukin secara manual di add file ke DXF files ini ya. Oke. Kalau udah nanti dia bakal muncul di sini. Oke. Nah, kalau udah begini sebenarnya kalian udah selesai teman-teman. Tapi kita kan bakal bikin peta di Google Earth ya, karena memang kita nggak bisa pakai yang namanya ini. Kalian masuk final product terus ke export. Di formatnya ini sebenarnya ini bagusnya di AutoCAD, tapi karena kita nggak main AutoCAD, kita mainnya di Google Earth aja di KMZ ini. Kalian pilih aja KMZ. Pastiin kontur bathymetry yang ini tuh dicentang. Ini juga di unchecklist semuanya, oke? Yang dicentang cuma si kontur bathymetry-nya aja. Kalau udah kalian tinggal namain aja. Bathymetry A. Oke, kalau misalkan udah .kmz, kalian convert aja. Kalian lihat tempatnya itu di mana ya, HiPack project kelas A. Klik convert, oke. Conversion completed. Oke, kelar. Nah, nanti kalian itu bakal dapat file sebentar ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi nanti filenya itu kan bakal muncul di bagian HiPack. Terus kalian masuk ke project. Di project kalian, aku di kelas A, nanti dia bakal muncul KMZ seperti ini. Nah, buat kalian ini tinggal klik 2 kali aja, nanti dia bakal masuk ke dalam si Google Earth-nya. Nah, aku contohin di sini, aku udah download di laptopku. Itu dia bathymetry A ini ya. Kalian tinggal klik aja, nanti dia bakal otomatis ngebuka si Google Earth-nya. Oke. Oke, ini udah ngebuka Google Earth-nya. Nah, dia nanti otomatis akan menavigate langsung ke tempatnya gitu.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil dari ininya ya, analisis kita. Kemudian kita ke view, ke reset, ini tilt and compass ya teman-teman. Nah, pastiin sejajar tilt and compass. Kalau misalkan udah, kalian tinggal klik save aja ya. Di sini di print atau di save image gak apa-apa. Nanti namanya namain aja peta kontur batimetri, atau peta batimetri aja juga nggak masalah. Peta batimetri apa namanya, Teluk Meksiko. Oke. Di sini kalian kasih nama aja 260501231300071 Oceanography B. Oke. Kalau udah, klik close aja. Nah, di sini di legenda itu banyak kan teman-teman. Nah, kalian unchecklist semua yang kontur-konturnya ini. Kalian sisain yang hatch-nya aja. Ini nggak apa-apa dah. Oke. Kalau udah, tinggal di unchecklist saja. Jadi dia hatch-nya itu dia nunjukin angka dari kedalamannya, bukan kedalamannya sekian sih teman-teman, tapi lebih ke ya nunjukin ininya aja sih. Oke. Nanti kalian baru di screenshot yang bukan screenshot ya, di save image aja. Oke. Mungkin sampai situ aja. Apa namanya? Klik save aja. Oke. Mungkin dari aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.